Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tes. Saya pakai ini, jangan pakai itu. Tes. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali mengkaji dua pembahasan. Yang pertama, kita akan lihat lagi tentang amalan-amalan ringan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Lalu lanjut lagi dengan bahasan perjalanan hidup Nabi SAW, melanjutkan pembahasan hijrah ke kota Thaif. Baik, kali ini kita lihat untuk hadis yang dibahas tentang amalan ringan, keutamaan belajar dan mengajar di masjid. Keutamaan belajar dan mengajar di masjid. Monggo bisa dibaca. Bismillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu ila ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mujam Al-Kabir jilid ke-8 halaman 94. Syekh Albani dalam Sahih At-Taghrib wa At-Tahrib nomor 86 menyatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Baik. Sekarang kita lihat amalan ringan nomor 17. Keutamaan belajar dan mengajar di masjid. Man ghoda, siapa yang pagi-pagi pergi ilal masjid, atau maknanya umum, siapa yang pergi ke masjid. La yuridu illa ayyata'allama khairat aw yu'allimahu, keinginannya untuk pergi ke masjid itu belajar atau mengajarkan kebaikan. Dia belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Berarti ada yang belajar dan ada yang mengajar. Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna
hajinya. Di sini berarti kita lihat yang pertama belajarnya di masjid. Berarti ada keutamaan kita itu belajar di masjid dibandingkan di tempat lain. Apalagi di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW itu mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum dikumpulkan atau berkumpul di salah satu rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dia itu membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Lantas dia saling mengkaji dan satu dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun ketika itu sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diberikan rahmat. Wa haffathumul malaika, dan malaikat pun mengelilinginya. Wa dzakarahumullahu fiman inda, dan Allah akan menyebut ia di sisi malaikat-malaikat yang mulia. Maka kesimpulannya belajar di masjid itu lebih utama dibandingkan tempat lain. Kemudian kalau kita lihat dari sini kegiatannya di masjid ternyata bukan hanya belajar, bukan hanya sholat, namun kegiatannya juga ada di situ belajar dan juga mengajarkan ilmu. Apa pahalanya? Amalannya ringan di sini, cuma duduk belajar, duduk mengajar gitu. Maka pahalanya di sini dia akan dapat pahala haji yang sempurna hajinya. Ilmu apa yang dipelajari? Pokoknya di sini kebaikan. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, kebaikan yang mutlak tidak ada di tempat yang lain yang hanya dapat kebaikan saja selain berada di dalam majelis ilmu. Karena dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Muawiyah, Nabi SAW itu menyatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia dalam masalah agama. Berarti kebaikan yang didapat murni kebaikan hanya dalam majelis ilmu. Seperti kita ngaji pada malam hari ini. Itu murni kebaikan. Dan kalau dapat manfaat di situ, imannya jadi tambah baik, tambah memperbaiki diri, ibadahnya tambah bagus. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan majelis ilmu yang penuh kebaikan di dalamnya. Nah, biar majelis ilmu kita itu bawa manfaat, sekarang kita lihat ada 5 kiat penting dalam belajar. Ada 5 kiat penting dalam belajar. Kita lihat poinnya satu demi satu. Monggo dibaca. Yang pertama, membersihkan sebelum mengisi. Ada kaidah yang dikenal oleh para ulama, at-takhliyah qabla tahliyah. At-tahliyah qabla tahliyah, yaitu membersihkan sebelum mengisi. Sebelum hati diisi oleh ilmu, berarti hati dibersihkan dahulu. Nah, lihat, sebelum hati diisi oleh ilmu, hati kita dibersihkan dahulu. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari segala macam dosa dan maksiat. Ilmu akan lebih cepat masuk kalau kita bersihkan hati kita dari maksiat. Ilmu lebih sulit masuk kalau masih belajar kemudian maksiat terus jalan. Namun kalau dia bersihkan maksiatnya itu pelan-pelan dari hatinya, maka kalau dia belajar, nimba ilmu, bisa konsen, bisa memperhatikan dengan baik, tidak cepat ngantuk. Kan biasanya ngaji cepat ngantuk ya, toh? Namun kalau depan televisi nggak ngantuk-ngantuk. Walaupun sudah jam 10 malam, jam 11 malam, namun kalau ngaji ngantuknya cepat sekali. Serangan itu kok tiba-tiba itu cepat datang. Namun kalau nonton TV dari jam 11 malam pun masih melek matanya tadi. Jam 1 malam pun pokoknya masih saja. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Masih nonton TV juga? Masih senang? Ah, masa orang senang TV? Apa nggak punya TV? Apa wis didol TV nih? Untuk nyaur utang.
Bapak apa nonton TV apa Pak? Siaran apa jenengan ini? Hah? Bola. Oh berarti jam-jam 1 tadi itu, ya Allah. Maka kalau mau ilmu cepat masuk, maka hati dibersihkan terlebih dahulu. Tadi dibersihkan dari apa? Noda-noda maksiat. Makin banyak noda maksiat, maka ilmu makin sulit masuk. Disuruh hafal, sulit hafal. Ketika dengar ilmu tidak bisa konsen. Ketika pelajaran lagi disampaikan nggak bisa nerima. Untuk amalkan, wong tadi ora paham karena nggak bisa konsen ketika dengar. Maka caranya agar mudah ilmu itu masuk, kalau kita terlebih dahulu membersihkan diri kita dari noda-noda maksiat. Baik maksiat yang dilakukan oleh pendengaran, telinga, baik maksiat yang dilakukan oleh penglihatan, mata. Begitu juga ada maksiat yang dilakukan oleh hati. Nah, sekarang kita lihat keterangan dari kaidah tadi. Kaidah di atas diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam faidah ke-10 dari kitab beliau yang sungguh berharga, yaitu Al-Fawaid halaman 56. Beliau rahimahullah mengungkapkan, kalau suatu tempat sudah bersih, pasti akan sulit dimasuki oleh lawannya. Hal ini terjadi pada sesuatu yang nampak dan dirasakan secara indrawi. Begitu pula pada keyakinan dan irodah. Jika hati terisi dengan akidah dan kecintaan yang batin, maka tidaklah ada tempat untuk kebenaran di dalamnya. Sebagaimana lisan jika disibukkan dengan kata-kata yang tidak manfaat, maka tentu lisan tersebut sulit disibukkan dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Yang ada lisan hanya disibukkan dengan ucapan kebatilan. Begitu pula anggota badan, jika telah disibukkan dengan selain ketaatan, tidak mungkin lagi tersibukkan dengan ketaatan. Pasti hanya akan tersibukkan dengan lawannya. Baik. Untuk tempat yang bersih, kalau tempat sudah bersih, mau masuk sesuatu yang kotor itu jadi sulit. Kalau terpaksa masuk, maka tempat bersih nggak ada lagi. Maka yang ada cuma jadi tempat yang kotor. Maka kalau sudah ada di dalam suatu wadah itu zat atau cairan kotor, kemudian gelas ini atau wadah ini ingin dimanfaatkan lagi, maka kita cuci. Cucinya gimana? Pokoknya sebersih-bersihnya. Sampai warna benda lain hilang di situ, cairan lain hilang. Sampai baunya juga kita hilangkan, ya kan? Kita bersihkan pakai sabun sebersih-bersihnya, baru kemudian diisi. Apa yang terjadi kalau kita langsung isi tidak dibersihkan dulu, tidak akan pernah kita nikmati sesuatu yang masih murni. Contoh, sebelumnya minumannya berisi kopi. Warnanya apa? Hitam. Ketika ingin diisi dengan air bersih, air mineral bersih, maka apa yang harus kita lakukan? Kopi dibuang dulu, iya kan? Kemudian dicuci gelas tadi sebersih-bersihnya, pakai sabun untuk membersihkan baunya juga. Baru kemudian air putih, air mineral tadi kita masukkan, baru kita bisa merasakan murninya air mineral tadi. Karena kalau masih ada kopi kita tuangkan tadi air mineral, maka yang ada masih ada rasa kopi di situ. Kita tidak bisa menikmati air yang putih bersih. Maka hati manusia juga demikian Bapak Ibu-ibu. Masih ada noda-noda, masih ada kotoran-kotoran, dibersihkan dengan memperbanyak taubat, istighfar, banyak mohon ampun pada Allah, hatine wis resik bersih. Maka kalau ilmu niku masuk, ilmu itu masuk, bisa nerima dengan baik. Namun kalau hatinya itu nggak mau bersih, masih tetap terus maksiat, masih tetap jalani, lebih parah dari maksiat lagi, kesyirikan, maka ilmu tadi tidak bisa diterima secara utuh. Maka kiat paling utama, bersihkan hati dari noda maksiat. Coba lihat kata Sahal bin Abdullah,
Sahal bin Abdullah rahimahullah berkata, cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci. Cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih berisi dengan yang Allah benci. Kemudian lihat kiat nomor 2. Yang kedua, niat ikhlas dalam belajar. Yang dimaksud ikhlas dalam belajar sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, yang pertama, belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Yang kedua, belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Yang ketiga, belajar agama untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Dan yang keempat, belajar agama untuk mengamalkan ilmu. Nah, lihat sini, perhatikan. Yang kedua, luruskan niat. Niatnya itu cari ridho Allah. Tandanya apa? 1, untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. 2, orang lain bodoh, kita juga ngajarkan, dakwahkan, biar yang lain lepas saking kebodohan. Yang ketiga, untuk menghidupkan dan menjaga ilmu. Yang keempat, kita belajar niatannya ikhlas, berarti untuk mengamalkan ilmu. Jadi tujuannya bukan cari dunia kita belajar. Tujuannya bukan dapat sesuatu, namun asalnya kita belajar perbaiki diri. Ini nomor 1 dipentingkan dulu. Baru kemudian yang kedua apa? Memperbaiki orang lain. Namun kita berusaha untuk diri kita baik terlebih dahulu. Maka mari kita luruskan niat. Kalau kita itu belajar niatan awal cuma ingin nyalahkan orang. Wah, iki aku ngerti, iki takmirku iki salah. Saya belajar ini untuk bantah Pak Takmir. Wah, takmirnya iki ngeyel banget kok. Maka kalau awalnya untuk bantah orang dulu, biasanya watak keras yang muncul. Gimana ya kalau mulai nanti sekarang receh, ya saya punya dalil-dalil kuat. Nanti untuk nyalahkan Pak Takmir yang ngeyel seperti ini. Wah, sudah saya bilang terus kok dia nggak mau dengar. Padahal belum tentu nggak mau dengar, namun penyampaian kita yang salah. Bisa jadi kita ngomong di depan orang banyak, nggak mau empat mata. Bisa jadi kata-kata kita kasar, bisa jadi terlalu terburu-buru, banyak-banyak sebab. Maka awalnya kalau mau belajar, perbaiki diri sendiri. Ibadahnya diniatkan jadi bagus. Sholatnya yang masih bolong-bolong juga jadi rutin, tertib sholatnya. Kalau tingkah lakunya yang masih jelek itu diperbaiki jadi bagus. Mulai dari orang-orang dalam rumah dulu, dia tingkah laku dengan istrinya jadi baik, dengan anak-anak juga demikian, dan seterusnya. Makin baik dirinya, maka nanti akan berpengaruh pada orang sekitarnya pula. Juga di sini diantara tujuannya untuk hidupkan ilmu. Maka kalau ikhlas kita itu belajar, kita ingin supaya majelis ilmu ini tetap ada. Dan memang untuk jaga ilmu tetap terus ada, harus ada majelis ilmu yang berisi di situ dalamnya pengajaran Al-Quran, berisi pengajaran hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat sekitar kita majelis ilmu itu tinggal sedikit. Yang ulang juga tinggal sedikit. Yang ngaji, yang ngambil ilmu sedikit. Setelah itu yang mau mengamalkan ilmunya juga sedikit. Yang mau mengamalkan ilmu juga sedikit. Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, ya, Imam Zahabi itu pernah mengatakan, saat ini majelis ilmu, saat ini ilmu itu tinggal sedikit. Di zaman beliau loh dulu. Kemudian majelis ilmu berarti orang yang ngajarkan ilmu juga tinggal sedikit.
Yang mau ngaji juga sedikit. Dari yang ngaji tadi, yang mau mengamalkan ilmu juga tinggal sedikit. Makanya orang yang ngaji itulah orang-orang yang disebut guroba. Guroba itu apa? Guroba orang asing dan terasing. Itu baru ngaji, belum dia amalkan. Ya, itu baru berangkatnya ngaji. Belum lagi kalau dia amalkan ilmu, lebih aneh lagi. Sebelumnya dia jarang ke masjid, pergi ke masjid saja orang-orang sudah lihat, oh Mas Eki saiki rajin ya. Yang komentar ini nggak pernah ke masjid. Yang dikomentari tadi ini orangnya pergi rajin. Yang tadi komentar, yang bawa komentar ini komentator. Nah itu, ya komentatornya tadi ke masjid pun enggak. Maka yang ngamalkan ilmu itu tinggal sedikit pula. Coba diulang kalimatnya, Nji. Lihat, ilmu tinggal sedikit. Majelis ilmu tinggal sedikit lagi. Berarti yang ulang juga tinggal sedikit. Yang mau ngaji, yang mau ngambil ilmu tinggal sedikit. Dari ilmu yang diambil tadi, yang mau mengamalkan sedikit pula, lebih sedikit lagi. Itu di akhir zaman. Ini betul nggak ini seperti ini? Hah? Betul apa dalam mimpi aja ini? Nyata atau tidak? Nyata. Di masyarakat kita seperti itu nggak? Yang ngaji berapa persen coba? Sedikitnya itu berapa persen? Oh 35%. Itu baru di tempatnya Pak Kartijo, yang lainnya belum tentu. Paling cuma 1% aja, 1%. Dari 100 orang yang ngaji cuma 1. Nah, paling seperti itu. Ya, itu paling cuma diselang aja karena dekat. Majelis tinggal sedikit, yang ngambil ilmu sedikit, yang mau ngamalkan juga tinggal sedikit. Nah, kita belajar intinya ngamalkan juga, dan itulah namanya ikhlas ketika belajar. Semuanya kembali pada diri kita. Nah, gimana Ustadz kalau awal-awal belajar niatannya itu untuk cari dunia dulu? Coba kita lihat kalimat berikutnya. Walaupun awalnya orang masuk Islam atau belajar Islam hanya untuk dunia, namun niatnya nantinya bisa berubah karena ilmu yang menuntunnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya, fama yuslimu hatta yakunal Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha." Sesungguhnya pada zaman dahulu ada sebagian orang yang masuk Islam hanya mengharapkan dunia. Sesudah ia berada dalam Islam, akhirnya Islam menjadi lebih ia cintai daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2312. Terus Ad-Darqutni berkata, "Talabnal ilma li ghairillah fa'aba ay yakuna illallah." Illa lillah. Kami dahulu menuntut ilmu karena ingin menggapai ridho selain Allah. Namun ilmu itu enggan, ia hanya ingin niatan tersebut untuk Allah. Baik, lihat. Awalnya ini di zaman sahabat dulu. Hamzah, kemarin kita sudah cerita, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam cuma karena keluarganya yang masuk Islam. Ya, karena keluarganya itu yang memeluk Islam. Siapa? Nabi SAW. Ya, ini keponakannya. Hamzah masuk Islam itu karena fanatisme pada keluarga. Karena Nabi Muhammad bawa syariat Islam, maka dia juga ikut masuk Islam. Berarti tidak murni dia masuk Islam itu karena cari ridha Allah. Maka Anas berkata seperti ini. Kaitannya dengan kasus-kasus semacam itu, Anas katakan, sesungguhnya pada zaman dulu sebagian orang itu masuk Islam cuma cari dunia. Sesudah ia berada dalam Islam, akhirnya Islam menjadi lebih ia cintai daripada dunia dan segala isinya. Berarti ada yang masuk Islam cuma karena cari dunia semata.
Ad-Daruqutni katakan tolabnal ilma li ghairillah. Kami dulu, nah ini ulama besar ini, kami dulu cari ilmu itu karena cari ridho selain Allah. Berarti cari dunia. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Akhirnya ilmu ini nggak mau. Pokoknya setelah kamu tahu ilmu, ya ilmu ini antarkan dia pelan-pelan. Akhirnya nuntun dia supaya ikhlaskan niat hanya karena Allah. Maka ada yang ngaji, belajar, ya sama seperti itu. Sama seperti para ulama dulu juga, cuma karena cari dunia. Ada mungkin yang ngaji cuma karena ikut teman. Wah, orang kepen aku orang mangkat. Akhirnya mangkat. Ketika dia berangkat, akhirnya ikut ngaji lagi. Malah dia rutin ngaji terus-menerus. Ada yang ketika berangkat cuma pingin dengar saja. Wah ini siapa tahu ya. Saya pengen tahu mungkin kalau ngaji di sini orang-orang itu bilang itu ajarannya itu aneh-aneh. Wah, akhirnya dia cuma ingin cari ya sesuatu saja, apa buktikan ini komentar orang ini benar atau tidak. Ada yang datang ke majelis ya mungkin karena ada bagi jilbab, oh bagi gamis. Konten apa mboten gini gini. Oh ada. Ya, awalnya karena itu, ternyata dikasih jilbab, dikasih gamis, akhirnya wah sesuk aku ngaji meneh, siapa tahu ada gamis juga. Ya, akhirnya kedua berangkat lagi. Yang ketiga berangkat lagi, wah ora ono gamis, ora ono jilbab. Ya, akhirnya mau berangkat terus. Dia lihat itu enak, kemudian coba lagi lah besok, nggak apa-apa lah nggak dapat. Kali keempat datang lagi. Oh nggak ada juga, akhirnya berangkat juga tetap. Yang kelima, wah sudah asik nih, saya ingin belajar terus kok tambah ilmu ya. Orang yang tok gamis, orang yang tok jilbab malah enak. Akhirnya mangkat terus, akhirnya kejebak, mangkat terus, berangkat ngaji. Malah ada yang datang ketika kajian pulang cuma komentar aja. Waduh, iki gamis iki aku ora entuk ya padahal wis siap-siap jam 6 loh. Iya toh? Wonten apa mboten, Bu? Hah? Wonten mboten? Iya, di dalam bis komentarnya cuma gamis saja, dalam bis komentarnya cuma jilbab saja. Awal-awalnya kayak gitu. Namun akhirnya besok berangkat lagi. Ilmu nuntun dia supaya pokoknya aku ngaji. Cari ridho Allah. Seperti itu. Dan boleh saja orang beri motivasi seperti itu dulu biar orang lain dapat hidayah. Dibuat baksos dulu, akhirnya datang, besok pingin ngaji lagi, kok enak dengar ilmu yang disampaikan Al-Quran dan hadis. Boleh seperti itu, ya. Karena tujuan-tujuan awal ada yang punya tujuan cuma cari dunia saja. Namun lama-kelamaan ilmu tadi yang nuntun dia jadi baik, akhirnya ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kiat ketiga lagi untuk belajar. Yang ketiga, terus semangat dalam belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz." Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah dan jangan malas patah semangat. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Nah lihat, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu. Nuntut ilmu itu manfaat. Wasta'in billah, lantas minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah malas, jangan patah semangat. Kalau belum paham-paham tetap berangkat.
Kalau dia belajar Quran kok nggak naik-naik, ya tetap berangkat. Semuanya dicatat jadi pahala untuk orang yang semangat belajar, walaupun dia awalnya susah untuk belajar. Maka 3 hal di sini yang dituntut, Bapak Ibu. Yang pertama semangat. Yang kedua apa? Banyak berdoa. Yang ketiga apa? Jangan malas, jangan patah semangat. Dan kita nuntut ilmu itu belajar terus, gak ada waktu habisnya. Kapan kita berakhir untuk belajar tadi? Kapan kita berakhir untuk menuntut ilmu? Nanti kalau sudah mau masuk dalam kubur, alias apa? Mati, baru semuanya selesai. Maka tidak boleh kita itu malas-malasan, karena ilmu itu kita butuhkan. Bahkan kata para ulama, kita butuh ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita makan. Makan sehari itu 3 kali misalnya. Kalau ilmu butuh setiap waktu, setiap detik kita butuh ilmu. Mau sholat ini caranya bagaimana, butuh ilmu. Mau berdoa caranya seperti apa juga butuh ilmu. Ingin jual beli, ini masuk jual beli yang benar ataukah tidak, juga butuh ilmu. Ingin selamat dari masalah-masalah, juga butuh ilmu. Semuanya harus diselesaikan dengan ilmu pula. Maka harus semangat dalam menuntut ilmu, nggak boleh bolong-bolong dalam dia itu belajar. Apalagi untuk ilmu-ilmu yang penting. Juga di sini dituntut berdoa. Misalnya kita berdoa dengan meminta ilmu yang bermanfaat. Gimana cara minta ilmu yang bermanfaat doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayo baca serengan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Terus kiat keempat lagi. Yang keempat, pelajari ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah berkata bahwa semua ilmu yang bermanfaat kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang lain bisa jadi adalah turunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau ada ilmu di luar dari 2 sumber tadi, namun bukan suatu darurat jika tidak dipelajari. Ta'zim al-ilmi. Di sini sebutkan ilmu yang kita pelajari itu hendaklah bersumber saking Al-Quran dan hadis. As-Sunnah di sini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kalau kita itu ambil ilmu cuma pendapat saja. Namun kalau kita ngaji, ilmu itu punya sumber. Sumbernya dari apa? Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Bapak Ibu duduk dalam majelis yang di situ disebutkan firman Allah, ayat Al-Quran, di situ disebutkan hadis-hadis Nabi SAW, itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Karena yang dibawakan itu wahyu. Wahyu ini bukan suatu yang tidak benar, ini suatu yang benar karena langsung dari Allah. Maka yang dipelajari berarti sesuatu yang benar. Maka kalau kita mau belajar gitu, ada sumbernya, ada rujukannya. Belajar itu bukan hanya cari gayengnya, bukan hanya cari ramenya, bukan hanya cari guyonnya. Kita belajar itu dalam majelis ilmu, cari ilmunya. Ilmunya apa sumbernya tadi? Al-Quran dan hadis. Itu sumbernya. Maka kalau dapat majelis seperti itu berarti ilmu bermanfaat. Rutinkan terus belajar seperti itu. Jangan disia-siakan. Karena punya rujukan. Nah, namun untuk pelajari Al-Quran dan hadis itu mesti ada guru. Maka lihat lagi poin nomor 5. Yang kelima, mempelajari ilmu dari guru. Ada faedah belajar dari guru secara langsung.
Yang pertama lebih ringkas dalam meraih ilmu. Beda halnya jika ilmu diperoleh dari buku yang butuh penelaah yang lama. Seorang guru bisa meringkas perselisihan ulama yang ada dan bisa mengambil pendapat yang lebih kuat. Nah, lihat, orang yang belajar saking guru itu lebih ringkas waktunya, karena dia tidak perlu buka buku yang banyak, karena sudah punya guru yang meringkas tadi hal-hal yang dia butuhkan untuk dipelajari. Terus yang kedua, lebih cepat memahami ilmu. Memang nyata belajar dari guru lebih cepat memahami dibandingkan dengan otodidak, karena dalam membaca bisa jadi ada hal-hal atau istilah yang sulit dipahami, namun akan sangat terbantu ketika belajar kepada seorang guru. Nah, beda kalau kita belajar itu otodidak. Otodidak iya apa? Apa? Belajar sendiri baca buku. Kalau belajar saking guru, maka akan lebih cepat paham. Ada kalimat yang belum dipahami, langsung ditunjukkan di situ. Oh, ini cara memahaminya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena ada yang bantu untuk bantu pahamkan. Terus yang ketiga, ada hubungan antara murid dan guru, yaitu antara yang junior dalam mencari ilmu dan yang telah banyak makan garam alias berpengalaman. Alias berpengalaman, dia sudah berpengalaman dalam mencari ilmu. Maka ada yang sudah berpengalaman, ada yang baru belajar, diajarkan. Maka ada murid, ada guru tadi, dan itu cuma ada dalam majelis ilmu saja, Bapak Ibu-ibu sekalian. Baiknya belajar langsung. Ustadz, gimana kalau saya belajar saking media sosial? Boleh, namun kalau ada majelis langsung, mending datang langsung. Ada masalah yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan langsung. Di situ juga nanti ketemu dengan orang-orang yang baik-baik. Di samping itu juga majelis tadi, kalau ini majelis ilmu, kita bisa contohi akhlak-akhlak yang baik dari guru maupun dari orang-orang yang hadir. Kalau cuma belajar dari media sosial, tidak bisa mendalami seperti itu. Dan dimanapun ketika orang itu belajar, semuanya pakai guru, nggak bisa. Orang belajar ikro saja, ikro, abatasa saja, itu perlu guru nggak? Perlu. Nggak bisa dia cuma baca teori saja gitu, terus dia baca semau dia cara bacanya. Nanti kalau dia temukan ayat yang mesti dengung, itu mesti ikhfa, itu nggak paham. Karena cuma otodidak saja dia belajar. Maka ilmu bagaimanapun sebisa mungkin itu mempelajari dari guru secara langsung, daripada baca sendiri. Kecuali kalau kita sudah punya ilmu dasar, tinggal meneruskan ilmu-ilmu yang ada yang sudah pernah guru kita ajarkan. Terutama misalnya ada yang sudah kuasai bahasa Arab, dia buka buku lagi untuk pelajari ilmunya langsung. Dia nulis dari buku-buku tersebut bisa. Namun yang belum punya ilmu dasar sama sekali, tetap belajar dari seorang guru biar pemahamannya itu benar. Jadi kesimpulannya dari hadis tadi menunjukkan keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu di masjid. Apa keutamaannya tadi? Mendapatkan pahala haji yang sempurna. Namun sudah dikatakan dia berhaji apa belum? Belum. Cuma mendapatkan pahala haji. Namun kalau berulang kali dia belajar, mengajar di situ, itu dilakukan di masjid, maka pahala ini berulang kali dapat. Maka diantara amalan untuk mendapatkan pahala haji diantaranya adalah menuntut ilmu agama. Ada lagi yang lainnya selain amalan ini? Ada lagi dapat pahala haji? Sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Setelah subuh diam di masjid sampai matahari meninggi. Kemudian setelah matahari meninggi lakukan sholat 2 rakaat. Ini disebut sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu. Maka pahalanya akan mendapatkan pahala hajan wa umrotan tamatan. Mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna.
Itu yang nanti akan didapati. Wallahu alam. Mungkin kita semangat terus dalam belajar, dalam mengajar, dan terus diberikan istiqomah dan husnul khotimah. Demikian, mungkin kita dapat ilmu bermanfaat, kita bisa mengamalkannya, kita jadi orang yang terus semangat ngaji, nuntut ilmu, dapat kebaikan yang banyak. Mungkin istiqomah lan diberikan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.